Ya, Nepomniachtchi kembali bertemu dengan Ding Liren. Ya, ini merupakan pertemuan pertama kembali mereka dengan status yang berbeda. Ya, karena Ding Liren memenangi perebutan gelar juara dunia di beberapa waktu yang lalu. Teman-teman, mereka bertemu di lanjutan turnamen Superbet Chess Classic Romania dalam rangkaian Grand Chess Tour. Ya, Nepomniachtchi memulai dengan langkah D4 sebagai pemain putih. Ding Liren kuda ke petak F6, format catur klasik dipertandingkan di Superbet Chess Classic Romania ini. Kemudian Nepo C4, hitam E6, putih kuda C3 dan hitam D5, Queen Gambit decline atau gambit menteri ditolak, dipilih oleh Ding Liren merespon Nepomniachtchi. Putih memukul pion D5 langsung, hitam memukul pion balik. Kemudian putih gajah G5 dan hitam C6. Putih E3, hitam gajah ke petak F5. Nepo memainkan langkah menteri ke petak F3 di langkah ke-7 yang mengisyaratkan pertarungan yang sangat cantik. Hitam merespon dengan gajah G6, gajah memukul kuda, menteri memukul menteri, dan permainan menuju ke fase endgame. Hitam memiliki sepasang gajah, tapi Nepo punya keuntungan bahwa Ding Liren memiliki double pawn di petak F6 dan F7. Nepo lanjutkan dengan kuda F3, hitam A5, putih kuda H4, hitam A4. Coba terus menyerang dengan pion, putih A3. Hitam kuda D7, putih F4. Hitam mainkan gajah C2 menghindari gajah terisolasi. Putih benteng C1, hitam gajah B3. Nepomniachtchi lakukan manuver dengan kuda B1. Hitam benteng A5, putih gajah E2 dan hitam C5. Putih kuda ke petak F5. Yap, kuda ke petak F5 bukan hanya sekedar jalan kuda. Tapi apabila hitam di sini tidak waspada dengan memukul pion D4, maka skakmat akan tercipta. Tentu saja Ding Liren tidak melakukan itu dan dia memilih kuda B6, putih kuda D2 dan hitam C4. Sekali lagi Nepomniachtchi mengembalikan kuda ke petak B1. Kemudian hitam kuda A8, putih kuda C3. Hitam kuda C7, jual beli manuver kuda dilakukan oleh kedua pemain. Putih langkah ke-21 raja F2, hitam B5, putih mendobrak dengan langkah M4. Ding Liren tak mau diam begitu saja dan dia juga mendobrak dengan langkah B4. Pion memukul pion B4, gajah memukul pion, kuda memukul pion D5, kuda memukul kuda, pion memukul kuda, benteng memukul pion, mengancam kuda F5, putih gajah memukul pion C4. Ding Liren benteng memukul kuda, putih gajah memukul gajah, dan hitam rokade. Ya, karena kalau hitam di sini mengambil gajah, maka putih menyiapkan jawaban benteng ke petak C8 yang membuat Nepomniachtchi pastinya akan menang dengan mendapatkan benteng di petak H8. Itulah kenapa gajah memukul gajah di petak B3, kemudian hitam menjawab dengan langkah rokade. Putih melanjutkan dengan benteng C4, Ding Liren benteng memukul pion F4, putih raja E3 dan hitam gajah D2. Jawaban yang sangat menarik. Otomatis Nepo memukul gajah di petak D2. Permainan masuk ke langkah ke-30, hitam memukul gajah di petak B3. Putih lanjutkan dengan benteng E1, hitam benteng D8. Ya, boleh dikatakan ini unggul untuk putih. Kemudian Nepo mainkan langkah raja D3, hitam F5, putih benteng B4 dan hitam H5. Putih benteng E2, hitam H4, putih H3, hitam raja G7. Ya, Ding Liren hanya menunggu dan menyusun sebuah formasi untuk mengganggu lewat sayap raja. Nepomniachtchi, raja C3, hitam benteng E4, raja D3, terjadi pertukaran benteng. Kemudian hitam naik raja ke petak F6. Putih raja F3, hitam benteng G8. Langkah ke-40, putih melakukan skak dengan benteng B6, hitam raja E7, putih raja F4. Ya, kalkulasi yang sangat menarik kemudian membuat keadaan jadi seimbang. Setelah hitam memukul pion G2, benteng memukul pion B3 dilakukan oleh putih, hitam raja E6. Putih benteng ke petak E3 skak, hitam raja D5. Putih benteng F3, hitam benteng memukul pion B2, raja memukul F5, raja memukul pion D4, putih benteng F4, raja E3, benteng E4 skak, raja F3, benteng memukul pion H4.
Hitam mainkan Raja G3, putih benteng G4, hitam Raja memukul pion H3, dan putih benteng F4. Langkah ke-50 kita udah bisa lihat ya bahwa permainan menuju remis. Hitam melanjutkan dengan Raja G3, putih benteng F1, hitam benteng F2, dan terjadi pertukaran. Kemudian langkah ke-53 Raja F6, hitam Raja F3. Langkah ke-54 dengan menyisakan Raja, kembali mereka sepakat untuk remis, teman-teman. Yap, duel yang sangat luar biasa, teman-teman. Kalau kita bisa coba mundur ke beberapa langkah ke belakang ya, apa sih kesalahan yang dilakukan oleh Nepomniachtchi di saat posisi unggul? Ya, seperti dalam perebutan gelar juara dunia di mana Nepomniachtchi banyak memiliki partai unggul tapi tidak bisa memanfaatkan. Ya, pada saat posisi Raja ke petak G7, ada langkah yang lebih menarik, yaitu dengan memainkan langkah benteng ke petak D2 terlebih dahulu, dengan tujuan Raja ke petak C3 dan pion di petak D4 tetap dijaga oleh dua benteng. Ya, apabila hitam benteng E4, maka putih akan mainkan dengan Raja ke petak C4 seperti ini. Nah, itulah yang terjadi. Yang pasti permainan ciamik dari keduanya. Wajar kalau misalkan mereka ada kesalahan yang dilakukan karena mereka still human, dan pastinya masih mengalami masalah fisik karena mereka harus berebut gelar juara dunia kemarin juga di sebelum turnamen ini. Apa komentar kalian? Siapa yang akan jadi juara, teman-teman, menurut kalian di Superbad Chess Classic Romania? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kalau kata Ding Liren, ya kalau di perebutan gelar juara dunia kan saya sebelumnya memegang buah hitam banyak kalah, dan saya oke lah dengan hasil ini tidak kalah ya memegang buah hitam. Jadi ya menurut dia baik-baik saja dengan buah hitam dengan hasil remis ini. Gimana menurut kalian?